Oke, kembali lagi bersama gua di channel Sobat Gurun Official. Oke, sudah lama gua nggak upload video karena ada urusan pribadi gitu yang tidak bisa diwakilkan. Akan tetapi hari ini gua bakalan kembali dengan konten yang tentu saja menginspirasi gitu. Dimana lagi kalau bukan konten bacot mengedukasi, yang dimana bacot mengedukasi kali ini berhubungan dengan sebuah kejadian yang dimana kejadian tersebut cukup merugikan masyarakat yang tinggal di Pulau Rempang tersebut itu, yaitu kejadian yang dimana terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City. Yang menjadi pertanyaan gua kali ini adalah sebenarnya pembangunan ini untuk siapa gitu, sampai akhirnya harus berseturu dengan rakyat sendiri dan para siswa harus menjadi korban dari tembakan gas air mata untuk mengusir warga yang tidak terima tanahnya dijadikan lahan bisnis oleh pemerintah. Kalau kita lihat gitu ya, dari tanggapan Bapak Mahfud selaku Menko-Polhukam menjelaskan bahwasanya negara telah memberikan hak atas tanah di Pulau Rempang, Kepulauan Riau tersebut kepada perusahaan sebagai yang telah tertulis di dalam SK tahun 2001 dan 2002 terkait pemberian hak atas tanah tersebut. Itu yang gue tangkap. Adapun menurut salah satu warga asli Pulau Rempang, yakni Gerisman Ahmad, mengatakan bahwasanya warga yang bermukim di Pulau Rempang itu sudah ada sejak tahun 1834, bahkan sebelum Indonesia ada gitu, yang terdiri dari suku Melayu, suku orang adat, dan suku orang laut gitu. Memang tanah tersebut merupakan tanah industri sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh Bapak Mahfud MD, sebagaimana yang ada di SK yang telah berlaku itu. Akan tetapi apakah sudah selayaknya tanah perusahaan tersebut diserahkan kepada investor Cina untuk mengelola bisnis industri tersebut? Ditambah lagi dengan adanya perusahaan Eco City yang pembangunannya harus berdampak pada pemukiman warga. Sedangkan warga yang berada di Pulau Rempang tersebut sudah ada sejak tahun 1834 gitu, men. Tidak bisakah gitu dalam pembangunan suatu daerah pemerintah bisa melibatkan masyarakat gitu, melibatkan rakyatnya? Mengapa harus tenaga asing yang menjadi investor dalam pembangunan yang mana harus mengesampingkan rakyat? Apakah tidak percaya itukah pada rakyat? Pertanyaannya itu. Yang menjadi pertanyaan lagi adalah pemerintah yang tidak bisa mengelola atau rakyat yang tidak bisa mengelola. Itu yang menjadi pertanyaan gitu. Apakah rakyat harus terasingkan kembali seperti yang telah terjadi yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu sudah ada relokasi Pulau Komodo yang melibatkan masyarakat harus pindah dari tempat tersebut itu. Dan sebelumnya juga udah lama banget bahkan, yaitu kepulauan yang ada di Papua, yaitu Freeport yang dimana melibatkan masyarakat. Akan tetapi apa yang ada di dalam kepulauan tersebut itu tidak menguntungkan bagi warganya gitu. Justru warganya tersebut malah terasingkan. Coba kita lihat di Freeport, bagaimana rakyatnya itu tidak bisa merasakan kenikmatan yang ada di sana gitu. Sebenarnya apa gitu yang diinginkan oleh aparat negara ini gitu, men? Kasus yang terkait hal semacam ini sudah sering kali gitu terjadi di Indonesia. Karena memang permasalahan antara rakyat dengan pemerintah ini tidak akan pernah ada ujungnya gitu, men. Entah pemerintah yang ingin adanya pembangunan yang merata, sedangkan rakyat ingin mempertahankan tanah adatnya. Dan sampai sekarang pertanyaannya adalah pemerintah belum menemukan titik penyelesaian dari permasalahan tersebut. Dan yang sebenarnya timbul dari permasalahan ini adalah keuntungan yang tidak berpihak pada rakyat. Itu yang jadi permasalahan. Rakyat selalu dikesampingkan akan hal ini gitu, men. Yang untung selalu orang asing, entah orang asing ataupun pemerintah. Coba kita belajar gitu dari yang sebelumnya terjadi. Tambang terbesar di dunia, rakyatnya tidak bisa merasakan kesejahteraan. Mungkin yang di sekitar Freeport itu bisa merasakan kesejahteraan. Akan tetapi kita lihat lagi banyak masyarakat
Papua yang ada di suku pedalaman, mereka tidak merasakan kesejahteraan itu gitu. Bahkan kekurangan mereka. Ya solusinya adalah semoga kedepannya pemerintah lebih bijak gitu dalam menentukan nasib rakyatnya. Daripada kita sibuk dengan pembangunan yang tidak merata, ya menurut gua lebih baik kita sibuk dengan pendidikan yang masih butuh pemerataan gitu. Karena yang gua tangkap gitu, pembangunan akan merata dengan sendirinya jika sumber daya manusianya sudah terdidik sehingga mereka bisa mengelola fasilitas yang ada gitu. Kalau kita terus-terusan membangun infrastruktur sedangkan rakyatnya tidak bisa mengolah dan belum paham akan hal itu, yang ada tenaga asing datang ke Indonesia untuk mengambil alih pengelolaannya gitu men, dan masyarakatnya sendiri menjadi babu di negaranya sendiri. Belum lagi gitu men, kasus korupsinya yang sangat merugikan rakyat. Cobalah mulai sekarang harus bisa mengedepankan kualitas sumber daya manusianya dulu, baru pemerataan pembangunan. Gue yakin gitu men, 100% kalau misalkan rakyat sudah sejahtera, rakyat sudah bisa berpikir gitu. Jangankan pulau, tenaga pun akan mereka berikan. Gue yakin itu. Kalau sekarang rakyat udah susah, malah dipersusah dengan adanya pembangunan yang tidak mereka ketahui gitu, dan justru malah asing yang mengelola. Kan aneh gitu, ujung-ujungnya pembangunan juga merugikan masyarakat gitu men. Cobalah mulai sekarang gitu, pahami rakyatnya gitu dulu, pahami mereka apa sih sebenarnya keinginan mereka gitu kan. Jangan cuma pas kampanye doang dekat dengan rakyat, giliran udah jadi malah lupa gitu dengan rakyatnya. Coba kita kembali ke pembahasan tadi gitu ya, yang Pulau Rempang itu. Jangan sampai tiba-tiba bentrok antara aparat negara dengan rakyat yang mengakibatkan puluhan warga setempat mengalami luka-luka akibat serbuan gas air mata gitu men. Anak-anak sekolah yang sedang belajar di kelas, mereka pun terpaksa dibubarkan hanya karena gara-gara perebutan kekuasaan. Ke rumah warga dulu kan? Bawa ke rumah warga dulu Kak, dibawa. Sebenarnya apa sih yang dibela oleh pemerintah gitu men? Rakyat atau investor? Kan itu pertanyaannya gitu. Kalau misalkan bicara secara baik-baik, kan kita bisa dapat gitu titik tengahnya gitu antara pemerintah dengan rakyat. Kalau misalkan rakyat sudah tidak mau, ya sudah, berarti keputusannya udah bulat. Rakyat tidak mau gitu men. Katanya sistem negara demokrasi yang dimana kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Terus pertanyaannya adalah rakyat yang mana? Rakyat Wakanda gitu kan. Sedangkan rakyat sendiri sudah tidak mau gitu. Apakah pemerintah harus membubarkan rakyat yang secara terang-terangan mereka menolak walaupun sudah ada SK-nya yang berlaku? Tolong pahami rakyatnya terlebih dahulu, baru lakukan pembangunan. Salam Sobat Guru.